Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Misanti akan menjelaskan salah satu tempat bersejarah yang menjadi destinasi wisata di Pati. Nah, Pati sendiri merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terkenal dengan semboyannya Pati Bumi Minatani. Banyak sekali tempat wisata yang dimiliki oleh Pati. Salah satunya pintu gerbang Majapahit. Kok bisa sih pintu gerbang Majapahit ada di Pati? Yuk, simak ceritanya. Peninggalan sejarah yang diyakini berupa pintu gerbang bekas kerajaan Majapahit terletak di Duku Rondole, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Pati. Cerita singkat asal-usul Duku Dole atau Rendole yang menjadi lokasi pintu gerbang Majapahit. Menurut sumber, bermula setelah pertikaian hebat sesama murid seperguruan Sunan Ngerang, yakni antara Adipati Jepuro Cokrojoyo dengan Maling Kopo dan adiknya Maling Kentiri. Setelah Cokrojoyo berhasil membunuh Maling Kopo dan adiknya Maling Kentiri, serta mengambil kembali Roro Yono, istri Sunan Muria atau Said Kusumastuti dari tangan mereka, Cokrojoyo menagih janji kepada Sunan Ngerang yang akan merestui pernikahan anaknya yang bernama Ronggojoyo dengan putri kedua Sunan Ngerang yang bernama Roro Pujiwati. Ada juga yang menyebutnya dengan Roro Pujiwati, adik dari Roro Yono, istri Sunan Muria. Namun, Roro Pujiwati mau menikah dengan Ronggojoyo dengan syarat pintu gerbang Majapahit dapat dipindah ke lereng Muria, tempat pondok Sunan Muria. Dikisahkan sebelum Sunan Muria menikah dengan Roro Yono, ia pernah menjalin pernikahan dengan seorang putri bernama Dewi Sapsari dan menghasilkan satu anak bernama Raden Bambang Kebunyabrang. Nama tersebut diambil karena Dewi Sapsari telah berjasa menyeberangkan Sunan Muria saat hendak mengunjungi lereng pegunungan Muria. Setelah tumbuh dewasa dan menjadi sosok pemuda yang sakti mandraguna, Kebunyabrang menemui Sunan Muria untuk minta pengakuan sebagai anak kepada Sunan Muria. Akan tetapi, Sunan Muria tidak merasa mempunyai anak, karena pada waktu itu dirinya pergi cukup lama meninggalkan Dewi Sapsari, ibu Kebunyabrang, untuk syiar Islam. Entah apa maksud hati Sunan Muria sehingga dirinya berujar kepada Kebunyabrang meminta sebuah permintaan yang sama dengan adik iparnya Roro Pujiwati untuk dibawakan pintu gerbang Majapahit ke lereng Muria. Sebagai bentuk pengabdian anak kepada ayahnya, Kebunyabrang akhirnya mengambil pintu gerbang Majapahit. Namun, ketika memanggul pintu gerbang itu, Kebunyabrang terlihat berseteru hebat dengan Ronggojoyo yang sudah lama mencari keberadaan benda tersebut. Perseteruan merebutkan pintu Majapahit antara dua pemuda itu akhirnya diketahui Sunan Muria, sehingga Sunan Muria memisahkan perkelahian itu. Kebunyabrang yang merasa jengkel dengan ulah Ronggojoyo pun berkata kepada Sunan Muria, "Banget abute lawang Majapahit, kula leh bongkok ngantos moto kula mondel, ilat kula mele-mele malah dirusul." Di tengah diskusi Kebunyabrang dengan Sunan Muria, dilemparlah ganjal pintu gerbang Majapahit oleh Ronggojoyo ke arah Kebunyabrang, hingga akhirnya Kebunyabrang tewas ketika akibat tentapan benda itu. Sehingga tempat letaknya ganjal pintu gerbang Majapahit yang dilempar Ronggojoyo ke arah Kebunyabrang membuat Sunan Muria bersabda, jika tempat tersebut menjadi perkampungan yang ramai, akan diberi nama Jelwang, yang diambil dari kata ganjel lawang. Sementara itu, tempat terjadinya perseteruan Kebunyabrang dengan Ronggojoyo diberikan nama Dole. Nama tersebut diambil dari perkataan Kebunyabrang kepada Sunan Muria yang mengatakan pada saat memanggul pintu gerbang Majapahit sampai matane mondol ilate mele-mele.
Setelah kejadian tersebut, Sunan Muria merasa menyesal karena permintaannya ke Punyablek sampai meninggal dunia. Dan akhirnya Sunan Muria mengakui ke Punyablek sebagai darah dagingnya. Hingga akhirnya pintu gerbang itu sampai sekarang masih terawat dengan baik di daerah Rendole Pati. Dan sekarang tempat keberadaan pintu tersebut juga menjadi destinasi wisata sejarah yang ada di Kota Pati.